Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Adrian Pramana dari kelas 2B Teknik Otomotif Elektronik Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan membuat video mengenai pekerjaan, tugas, atau ujian tengah semester mata kuliah Sistem Komputasi dan Pemrograman. Soal nomor 10 atau soal terakhir. Jadi saja saya akan lihat soal yang saya dapatkan. Soal nomor 10 ini pada lembar saya adalah soal pemerintah hanya memberikan tunjangan anak dari PNS maksimal sampai 3 anak saja. Setiap anak diberikan tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok. Tulis program untuk menghitung total tunjangan anak. Bila gaji pokok dan jumlah anak diinput oleh user. Contoh masukan dan keluaran. Jumlah anak 0, gaji pokoknya 1 juta, maka tunjangan anaknya 0. Jumlah anak 1, gaji pokoknya 1 juta, dan tunjangan anaknya 100 ribu. Jumlah anak 3, gaji pokok 1 juta, tunjangan anak 300 ribu. Dan jumlah anak 5, gaji pokok 1 juta, tunjangan anak 300 ribu. Nah, maka dari itu, di sini harus yang saya ketahui dulu itu adalah di mana maksimal anak yang dapat tunjangan dari pemerintah adalah maksimal 3 anak saja. Dan untuk satu anak itu sama dengan 10% dari gaji pokok. Nah, meskipun 5 lebih dari 3, tetap tunjangan anak adalah 300 ribu. Langsung saja saya akan buat untuk flowchartnya terlebih dahulu. Nah, untuk yang awal dari flowchart itu sendiri adalah untuk menginput. Nah, seperti ini. Nah, yang awal adalah harus memasukkan input dari anak dan input gaji. Seperti itu, masukkan jumlah anak. Akan saya definisikan dengan jumlah anak. Seperti ini. Setelah sudah, maka yang kedua adalah masukkan gaji. Ini gaji pokok. Akan saya definisikan ininya gaji pokok. Nah, setelah sudah input ini, maka harus tulis program untuk menghitung total tunjangan bila gaji pokok dan jumlah anak. Nah, di sini maka saya apabila akan memberikan selection atau pilihan, karena di sini itu yang hanya diberikan tunjangan oleh pemerintah adalah 3 anak saja. Maka dari itu seleksinya diperlukan untuk apabila anak itu lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, maka dari itu perlu adalah selection yang awal. Apabila kurang dari 3, yes, itu maka tunjangan akan dihitung dari 10% gaji pokok. Apabila tidak, maka tunjangan apabila tidak lebih kecil dari 3, seperti yang ada contoh adalah 5, maka Dino ini akan saya beri assignment atau proses adalah tunjangan itu sama dengan 3 dikali gaji pokok. Jadi cuma dibatasi sampai 3 saja karena pemerintah hanya memberikan gaji pokok tunjangan 3 anak saja untuk maksimalnya. Jadi 10% gaji. Dari itu ini akan saya isi jumlah anak lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, setelah sudah, maka saya akan memberikan assignment di sini untuk yang yes dan no. Dimana yang yes itu tunjangan, dimana tunjangan sama dengan jumlah anak dikalikan dengan 10% gaji pokok. 0,10 atau 10% gaji pokok. Ini. Nah, untuk yang tunjangan apabila anak lebih atau tidak sama dengan 3 atau kurang atau tidak sama dengan 3, maka itu tunjangan. Setelah itu 3, karena hanya dibatasi sampai 3 anak saja yang diberikan tunjangan oleh pemerintah, 3 dikali 10% sama seperti yang di samping dan gaji pokok. Nah, di sini kan sudah memberikan pilihan apakah anak itu dari jumlah anak lebih dari 3
atau kurang atau sama dengan 3. Apabila kurang atau sama dengan 3, maka jumlah anak akan dikalikan dengan 10% dari gaji pokok. Apabila lebih dari 3, maka tunjangan hanya dibatasi 3 saja, 3 anak dikalikan dengan 10% dari gaji pokok. Nah, setelah sudah, maka yang terakhir adalah output untuk mengetahui tunjangan anak itu sendiri. Tunjangan anak. Ini jumlah tunjangan. Nah, akan coba saya run. Jumlah anak seperti yang ada pada contoh 0, gaji pokoknya 1 juta, 1, 2, 3 juta, jumlah anak kurang dari 0, maka tunjangannya adalah 0. Dan jumlah anak 1, gaji pokoknya 1 juta, lebih dari, kurang dari ini, maka tunjangannya adalah 100.000 rupiah. Nah, selanjutnya akan saya akan coba yang soal ketiga. Jumlah anak 3, gaji pokok tetap sama 1 juta, maka tunjangan anak adalah 300.000. Dan saya akan coba apabila anak lebih dari 3, maka tunjangan anak akan dimaksimalkan dengan 3 anak saja yang diberikan. Jumlah anak 5, gaji pokoknya 1 juta. Nah, akan sama 300.000 juga, sama dengan yang ada pada soal samping. Nah, selanjutnya dari flowchart ini atau kerangka ini akan saya pindahkan ke dalam bahasa C. Saja peles yang sudah saya siapkan. Itu yang pertama adalah tentunya include studio.h untuk input dari keseluruhan awal dari pemrograman ini, void main untuk perintah berjalannya sistem void main. Nah, di sini saya harus menintegerkan atau memberikan dari jumlah anak. Nah, di sini integer mendefinisikan atau menintegerkan jumlah anak titik koma, dan mengintegrasikan juga gaji pokok dan tunjangan. Setelah sudah, maka akan saya berikan input data printf. Printf yang awal adalah masukkan jumlah anak. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Maaf apabila scanf. Scanf adalah %d dan jumlah anak. Ini setelah itu tidak kembali di belakang, dan input kedua. Input kedua adalah masukkan gaji pokok. Ini harus scanf. %f karena ini perhitungan angka, %f, koma, dan gaji pokok. Nah, setelah sudah dua input ini, maka selanjutnya adalah selection, atau apabila di programasi di PLS itu mengatakan if jumlah anak lebih dari 3, seperti ini, maka jumlah anak sama dengan
3. Nah, sudah, maka saya akan memberikan selection ini tunjangan sama dengan jumlah anak dikali 10% dikali dengan gaji pokok. Oke, ini sudah, maka akan memberikan output tunjangan anak sama dengan persen titik 0f. Kita bisa memberikan koma dan slash tunjangan. Nah, sudah, maka jangan lupa tutup burung kawal. Akan coba saya save terlebih dulu. Save. Akan coba saya run. Nah, masukkan jumlah anak yang pertama adalah 0, gaji pokoknya 1 juta. Maka tunjangan anak sama dengan 0. Akan coba saya 1 juta, maaf, 1. Nah, maka tunjangan anak adalah 100.000. Ini tunggu sampai 3, 1 juta juga. Maka 300.000. Terakhir, 5. Ini 1 juta juga. Nah, 300.000. Nah, itu merupakan pengertian saya soal nomor 10 untuk ujian dengan spesial sistem komputasi dan pemrograman. Mohon maaf apabila ada salah saat saya pemrograman, ada salah kata atau salah perbuatan atau salah input data. Mohon maaf, dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan dalam pembuatan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.